Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan memberikan soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Senin sumpah jadi WNI, Kamis lawan MU kemudian. Itulah yang akan terjadi pada Mads Huijgers. Proses naturalisasinya bersama Eliano Reinders sudah disetujui DPR. Mereka berdua akan ambil sumpah pada Senin 23 September 2024 di Kedubes Indonesia di Belanda. Khusus bagi Mads Huijgers, setelah resmi jadi WNI, dirinya akan main di Europa League melawan MU di Old Trafford pada Kamis 26 September. Ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Pasalnya, berarti dia nanti jadi orang Indonesia pertama yang bermain di Old Trafford. Mads Huijgers akan tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang debut di Europa League sekaligus main di Old Trafford. Bagi pendukung MU, kalian dukung siapa nih? Keren ini. Ada tidak Indonesia seperti yang ya, sekarang ini dulu? Tidak ada, baru sekarang. Jadi harusnya kita dukung nih pemain-pemain diaspora nih, karena dari mereka nama Indonesia terangkat di Eropa ini. Tuh kan, timnas Indonesia makan korban lagi. Kali ini pelatih dari Australia, Graham Arnold, mengundurkan diri. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, dipencet, di-followin gue, sikat. Ya, beberapa menit yang lalu di Instagram resminya Socceroos, Instagram resmi dari timnas Australia, ada postingan kayak gini nih guys. Pernyataan Graham Arnold yang mengundurkan diri. Dia sadar ini adalah keputusan yang terbaik untuk timnas Australia. Mungkin ini adalah buntut kegagalan dari 2 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia, di mana Australia dikalahkan oleh Bahrain di kandang dan tidak dapat memenangkan pertandingan melawan Indonesia di Jakarta. Seperti yang sudah kita ketahui, hasil pertandingan Indonesia melawan Australia kemarin adalah 0-0. Dan pada saat itu Graham Arnold sangat kecewa. Bukan karena tidak dapat memenangkan pertandingan, tapi juga tidak dapat mencetak 1 gol pun ke gawang Indonesia. Ya, kita doain aja yang terbaik untuk timnas Australia. Dia 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia round 3 itu 0 gol. Masih baik Indonesia ada 1 gol itu. Terus kalau bicara bangga nggak bangga, coba aja deh dibikin vote 280 juta orang ditanya gitu kalau timnas lolos ke Piala Dunia, bangga atau ada yang ganjel gitu. Yes. Saya berani taruhan pasti persentasenya kecil sekali. Jangankan lolos ke Piala Dunia, mungkin dia nyaris lolos saja itu seluruh masyarakat Indonesia sudah bangga itu. Gitu. Saya pernah kok dulu ke Singapura waktu mereka masih juara Piala AFF. Itu kan banyak pemain naturalisasinya. Saya tanya beberapa orang, 10 orang lah. Cuma 1 yang bilang enggak, saya nggak setuju. Berarti kan 90%-nya yang penting gue juara gitu kan. Iya. Dan mereka setelah pindah warga negara, ya otomatis menjadi bagian dari negara tersebut. Jadi kan mau nggak mau ya kita harus dukung itu. Dan keputusan dari PSSI kan, dan termasuk Indonesia as a whole, ketika melihat peluang untuk ke Piala Dunia itu lebih terbuka dengan lebih banyaknya slot masuk ke situ, kan otomatis ini menjadi peluang kan. Iya betul. Jadi kalau seperti kita bikin voting, mana yang banyak, lebih bangga atau yang tidak bangga? Saya pikir nih 200 sekian puluh juta masyarakat Indonesia ini akan bangga dengan timnas Indonesia. Mungkin yang tidak bangga itu yang kemarin-kemarin suka kritik itu, hanya mereka saja. Jadi kalau mereka bilang tidak bangga, terserah mereka. Tapi setidaknya kita minta mereka supaya ada sesuatu yang mereka kasih untuk timnas. Jangan hanya sekedar bicara omong kosong, tapi tidak ada yang mereka buat untuk sepak bola, kan begitu. Di saat supporter timnas Indonesia sudah mulai jatuh hati dengan Maarten Paes, tiba-tiba ada salah satu kiper Eropa yang mengutarakan saya tahu ini siapa kiper Eropa ini. Ini Emil Audero ini yang dulu dia punya bapak bilang, buat apa bela Indonesia? Masuk Piala Asia saja enggak? Mau mas apa lagi Piala Dunia? Biar saja dia di Italia. Biar kau punya anak di Italia ia menyesal pernah tolak timnas Indonesia. Emil Audero adalah kiper yang sering dihubung-hubungkan masuk ke radar Shin Tae-yong sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Jauh sebelum Maarten Paes, saat itu ayah dari Emil Audero yakni Edi Mulyadi Tagas menolak untuk memperkuat timnas Indonesia. Mimpi kali, kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia dia harus diambil di sana Italia. Indonesia lolos Asia Sada enggak, apalagi Piala Dunia. Tapi sekarang pasti menyesal, sangat-sangat menyesal. Karena apa?
tahun 2027 itu Indonesia main otomatis di Piala Asia. Nah, sedangkan kita punya negara tetangga yang biasa jadi rivalnya kita di Piala AFF, itu mereka harus berjuang mati-matian di playoff dulu. Nah, kalaupun mereka lolos, kalau tidak lolos ya mereka tidak akan bermain di Piala Asia. Sedangkan Indonesia sekarang itu Indonesia ini sudah bersanding dengan negara-negara kuat yang sepak bolanya itu elit di Asia. Ada Jepang, ada Australia, ada Korea Selatan, ada Arab Saudi. Nah, ada nama Indonesia di situ. Satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos langsung. Jadi mungkin orang tuanya Emil Audero nih sekarang menyesal sekali. Tapi kayaknya saya lihat itu ada permintaan maaf dari dia punya bapak. Yaitu kalau dia mau supaya dia punya anak itu bisa bela Indonesia. Tapi ya sayang, seribu sayang, Indonesia sudah ada Martin Paes itu. Jadi tidak butuh dia punya anak lagi. Apa sih penghargaannya di Indonesia? Selang beberapa waktu, ayah Emil Audero mengklarifikasi pernyataan tersebut. Agak jengkel lihat video yang itu. Saya tidak bicara dalam kapasitas di media atau resmi, saya bicara dengan ponakan. Bicara sebagai orang tua sama anak. Ya, itu saya tidak tahu direkam dan diupload dan malah viral. Tapi kan itu kan kau punya statement bahwa kau saja tidak mau kalau kau punya anak bermain untuk Indonesia. Mau kau bilang itu di media ke, itu diomong secara pribadi ke, tapi sudah tersebar luas dan itu dikonsumsi publik, artinya kau memang tidak mau kalau kau punya anak bermain untuk timnas Indonesia. Jadi biar sudah dia mati-matian untuk main untuk Italia itu. Sedangkan di Italia masih banyak gitu kan. itu apa namanya? Kiper-kiper bagus seperti Gianluigi Donnarumma itu kan masih ada itu, iya kan? periode beliau Erick Singkirkan Thohir, dulu mereka sekarang itu baru semua bisa. kemungkinan bisa terjadi. Semoga tidak dipakai dia tuh, karena kita sudah ada Martin Paes. Tapi kalau dia mau silahkan saja. Tapi ya di Indonesia ini stok kiper sudah banyak. Ada Nadeo, ada Hernando Ari, ada Martin Paes. Apalagi Martin Paes 2 match dia menjadi player of the match. Jadi saya pikir susah untuk menggeser posisinya Martin Paes ini. Kita lihat komen dulu. Emil Audero passwordnya apa ya, tidak tahu. Kalau Martin Paes passwordnya apa, dia bilang pas. Nggak butuh kiper, udah cukup Martin Paes sama Hernando. Iya, memang tidak butuh kiper. Kita butuh striker itu. Suruh dia jadi striker saja. Indonesia berhasil menggeser Estonia ke peringkat 122 ranking FIFA. Syaratnya jika bisa mengalahkan Bahrain. Kesempatan ini sangat besar. Pada tanggal 10 Oktober nanti dipastikan Bahrain akan tidak diperkuat oleh supporternya karena diberi sanksi oleh FIFA, sebab pada pertandingan sebelumnya Bahrain waneh-aneh gawe laser untuk mempengaruhi, mengganggu para pemain Jepang. Jadi ini sebuah keuntungan yang besar untuk timnas Indonesia untuk melaju ke ranking yang lebih keren. Karena apa? Saat ini Indonesia berada pada ranking 129. Jika Indonesia akan meraih poin penuh maka langsung ke 122 poin. Jadi langsung 7 peringkat Indonesia akan naik. Wih, ngeri rek. Misalnya yakin Indonesia bakal mencuri poin di kandang Bahrain. Salam sehat, salam waras. Saya sih yakin nanti Indonesia bisa kasih kalah Bahrain di dia punya kandang sendiri. Karena yang pertama peringkat FIFA Indonesia dan Bahrain itu mungkin hanya terpaut 20 peringkat. Nah kalau misalkan kita bisa kasih kalah Bahrain di kandangnya dia, kita yang pertama kita bisa naik peringkat ya ke 122 FIFA. Terus kita bisa dapat 3 poin pertama, jadi total poinnya kita itu 5. Dan kita bisa menggeser Bahrain di posisi ketiga. Dan juga ini modal penting ketika nanti kita main lawan Jepang ya. Kalau kita lihat kemarin Jepang lawan Bahrain itu di kandang sendiri, itu Bahrain dihajar habis-habisan sama Jepang 5-0. Jadi ini kesempatan buat Indonesia curi 3 poin pertama. Karena kalau kita lihat kualitas permainannya Bahrain dengan Indonesia, justru menurut saya lebih bagus Indonesia. Walaupun ya sekali lagi kita punya sejarah buruk ketika kita bermain di Bahrain, itu kita pernah dibantai 10-0. Tapi sekarang ada perbedaan skuad. Jadi perbedaan permainan taktikal, strategi saya pikir juga berbeda karena pelatih juga berbeda. Jadi kita optimis nanti Indonesia dapat 3 poin di kandangnya Bahrain. Begitu juga nanti kita main home lawan Bahrain, ya kita optimis dapat 3 poin. Jadi total ya yang kita prediksi nanti dapat 12 poin dari 2 negara. Cina kita dapat 6 poin home away, dan juga Bahrain kita main home away, targetnya itu 6 poin. Jadi bisalah kita dapat 12 poin, sisanya imbang atau 1 kali kalah lawan Jepang. Ya kita tidak bisa berbicara banyak lawan Jepang karena ya secara kualitas mereka ya ada di level yang lebih tinggi dari Indonesia gitu.
Tapi yang menjadi persoalannya Indonesia kalau main di Bahrain itu supporternya itu nakal-nakal. Kemarin saja itu waktu lawan Jepang itu bukan supporter tapi pemain-pemain Jepang ini itu dikasih laser sama supporternya Bahrain. Makanya mereka kena hukuman FIFA, sanksi FIFA. Berikutnya lawan Indonesia itu supporternya tidak boleh hadir di stadion, tidak boleh ada di tribun. Jadi ini kesempatan untuk Indonesia, apalagi banyak warga Indonesia yang bekerja di Bahrain juga di Timur Tengah. Semoga mereka bisa datang ke stadion jadi bisa membakar semangat para pemain dan kita bisa curi 3 poin pertama di kandangnya Bahrain tanggal 10 nanti. 10 Oktober. Ya, kalau tadi sudah berbicara sama langsung dari pengurusnya kan bahwa saya sebagai mantan pemain juga melihat timnas sekarang kemajuannya cukup signifikan di mana proses ke arah menuju prestasi itu sudah kelihatan. Tapi memang ketika timnas lagi bagus ya kita apresiasi, kalau timnas juga lagi kurang bagus ya kita berikan kritikan yang membangun. Iya, betul. Jadi jangan dipukul rata semua kan, bagus pun dikritik nggak ada. Memang prestasi itu adalah juara, tapi menuju ke sana kan harus ada proses. Nah, proses ini sudah kelihatan di timnas kita. Sampai bisa lolos ke ronde 3 itu kan, apalagi ini punya kesempatan lolos ke ronde keempat. Makanya ini yang tidak dilihat sama yang pengkritik. Sebenarnya tidak masalah ada pengkritik itu bagus juga untuk menjaga keseimbangan. Tapi kan sekali lagi mereka ini kritik offside ini lewat batas, lewat garis ini. Jadi menurut saya mereka tidak lihat bahwa ada sesuatu yang dibawa sama pemain-pemain diaspora, apalagi sekarang di bawahnya STY. Mereka tidak lihat bahwa satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia itu hanya Indonesia. Sedangkan negara-negara kuat yang ranking FIFA-nya di Asia Tenggara ini lebih dari Indonesia, di atas Indonesia itu mereka batas round 2 saja. Jadi Indonesia ini sebenarnya punya kelebihan tersendiri sampai bermain di ronde ketiga dan bahkan di pertandingan ronde ketiga 2 match awal itu kita dapat 2 poin. Sedangkan Thailand tahun-tahun sebelumnya itu dari 10 pertandingan dia hanya dapat 2 poin. Itu artinya apa? Artinya Indonesia lebih baik daripada Thailand. Nah, ini yang tidak dilihat sama pengkritik-pengkritik ini. Anggap saja mereka pembenci timnas. Jadi yang mereka mau itu Indonesia hanya dapat piala. Jadi yang mereka tahu itu prestasi hanya sebuah piala, harus angkat trofi. Tapi mereka lupa bahwa Indonesia itu ada di level yang lain. Dan mereka kritik sisi yang satu, mereka lupa sisi yang lain. Artinya mereka tidak objektif. Padahal sebenarnya mereka bisa mengangkat sisi yang lain begitu, sisi positif dari kedatangan para pemain diaspora, peringkat timnas, kemudian secara taktikal dan permainan Indonesia semakin berkembang, tren positif. Itu yang mereka tidak lihat. Yang mereka mau tuh hanya mengkritik. Mau kalah, mau menang, mau seri mereka tetap kritik. Menang saja mereka kritik, apalagi kalau Indonesia kalah, lebih hancur lagi mereka kritik. Iya kan? Apa ini? Aneh nih. Jadi di pertandingan kemarin AFC Champions League Elite antara GDT menghadapi tim dari China ya, gue lupa apa timnya. Jadi di sini ada susunan pemain dan ada negaranya di samping kanan. Yo, betul. Yang lain bener ya, tapi kok ada yang aneh nih. Jordi Amat negara Malaysia. Jordi Amat, ada lingkaran merah Malaysia. Wah, ini bahaya ini Malaysia ini. Jordi Amat itu pemain diasporanya Indonesia, jangan klaim-klaim. Iya, dia main bola di Malaysia di JDT Johor Darul Tasim itu. Memang dia itu klubnya dia, tapi secara kebangsaan tim nasionalnya dia itu Indonesia bukan Malaysia, jangan ngawur. Malaysia. Ranking FIFA dari sebuah timnas itu bisa menjadi patokan tentang progres dari timnas tersebut. Betul. Jadi pada saat sekarang kita melihat ranking dari timnas Indonesia naik terus di ranking FIFA, ya tentu ada sebuah progres yang real. Yes, betul. Jadi ini bukan semacam ilusi apalagi mimpi. Tapi betul teman-teman, timnas Indonesia kita sekarang sedang meroket. Kenapa bisa meroket seperti ini? Walaupun memang kita tahu permainan belum sempurna. Tapi kenapa bisa meroket seperti ini? Ya karena ada campur tangan STY dan juga campur tangannya pemain-pemain diaspora. Tidak lupa Ketua Umum PSSI yang berjuang mati-matian bagaimana supaya timnas itu naik. Nah sekarang mereka sibuk supaya Indonesia masuk ke Piala Dunia. Iya kan?
Mereka sibuk untuk bagaimana caranya membuat Indonesia masuk Piala Dunia. Di sisi lain ada yang tidak bangga dengan timnas karena bukan pakai akamsi loh. Mereka lupa kalau anak-anak yang bermain di timnas ini semuanya itu orang Indonesia. Memang yang lain lahir di Indonesia, yang lain lahir di Belanda, yang lain orang tuanya itu lokal Indonesia, bapak mamanya, kakek neneknya orang Indonesia. Tapi yang lain ini mereka juga orang Indonesia, tapi beda sedikit. Bedanya apa? Setengah dari keluarganya mereka atau badannya mereka itu orang Belanda. Jadi tetap mereka akamsi, bukan orang asing. Breaking news guys, ada info terbaru nih ya. Ini nih Emil Audero Mulyadi nih. Ini gue nggak tahu nih sumbernya dari mana nih. Tetapi kalau emang beneran dia mau bergabung ke timnas Indonesia, kalian mau nggak nih Emil Audero dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya? Nih Emil Audero. Saya orang Indonesia asli, ayah saya 100% berdarah pribumi. Saya berharap kloter berikutnya atau naturalisasi saya membela tanah air saya yaitu Indonesia. Kalian mau nggak nih guys Emil Audero memperkuat timnas Indonesia? Tetapi dulu ayahnya bilang ya, apa pembela Indonesia mimpi kali. Jadi Emil Audero passwordnya mimpi kali. Tetapi sudahlah, kita tidak butuh dia. Timnas tidak butuh dia lagi. Sudah ada Martin Paes, kurang apa dari Martin Paes? Lompatnya itu seperti Spider-Man itu. Jadi biar Martin Paes yang jaga di belakang, di belakang gawang. Maksudnya di depan gawang, bukan belakang gawang. Belakang gawang itu kan ya ball boy itu. Dia ada di depan gawang Indonesia, Martin Paes. Ya di depannya Martin Paes ada J. Itzes, ada Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Jordi Amat. Biar sudah mereka ini yang bangun timnas. Sedangkan Emil Audero biar sudah dia berjuang mati-matian bagaimana caranya bisa jadi kiper skuad utama di Como dulu. Karena di Como ini dia tidak bisa kalahkan di Pepe Reina. Karena Pepe Reina yang sudah tua, sudah uzur pun itu menjadi kiper utamanya Como itu. Jadi ya untuk Emil Audero berjuang dulu mati-matian bagaimana caranya supaya bisa dapat tempat di skuad Como gitu. Jadi pemain utama. Karena kalau kita lihat Martin Paes, dia ini pemain utama, kiper andalannya FC Dallas. Jadi ya wajar kalau dia juga jadi andalannya timnas Indonesia. Kalau Emil Audero ini selain dia harus berjuang menjadi kiper utamanya FC Como, dia juga harus berjuang bagaimana caranya menjadi kiper utamanya negaranya dia, Italia gitu. Nah, dulu kan dia punya bapak bilang ya ngapain bela Indonesia, apa penghargaan Indonesia begitu. Sedangkan sekarang kita lihat timnas Indonesia semakin berkembang. Nah, baru mereka mau datang untuk bela Indonesia. Sorry, pintu sudah tertutup. Ranking FIFA Indonesia akan meroket. Mau tahu ranking FIFA Indonesia setelah menang lawan Bahrain nanti? Tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, dipencet, di-followin gue, sikat. FIFA baru aja merilis ranking FIFA terbaru dan Indonesia sekarang berada di posisi ke-129. Dengan penambahan poin sebanyak 15,44, Indonesia naik 4 peringkat dari yang posisi sebelumnya 133. Ini dia ilustrasi seandainya Indonesia menang lawan Bahrain di pertandingan tanggal 10 Oktober nanti. Indonesia akan mendapatkan tambahan sebanyak 16 poin. Apabila imbang hanya mendapatkan 4,39 poin saja. Dan harus dikurangi 8,11 poin jika mengalami kekalahan dari Bahrain. Dan apabila itu terjadi, kita mendapatkan 3 poin dan akhirnya menang lawan Bahrain, kita akan menggeser Estonia di posisi ke-122 guys. Lompatan yang besar, 7 peringkat. Nah, ini menjadi salah satu targetnya PSSI kan, Indonesia harus ada di 100 besar. Nah, kalau Indonesia trennya positif menang terus, maka ya tidak akan mustahil Indonesia berada di 100 besar. Mungkin ada dia 90 besar atau 70 besar. Ini bagus ini. Nah, ini yang suka-suka kritik ya, harus buka mata, lihat ini, jangan tutup mata sebelah kalian, lalu yang sebelah kalian buka untuk kritik yang negatif-negatif itu. Iya kan? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita yang semakin hari ada perkembangan, ada kemajuan, dan saya pikir kita harus dukung karena memang ini salah satu olahraga yang menghibur kita semua. Jadi sepak bola Indonesia semakin hari semakin maju, penggemarnya bukan hanya saja laki-laki sekarang ini, tapi semua kalangan umur sekarang justru suka dengan sepak bola Indonesia. Karena itu dia, ada sisi positifnya dari kedatangan pemain-pemain diaspora. Mereka membawa warna baru di timnas Indonesia. Jadi sudah sepatutnya selayaknya kita dukung mereka untuk bermain lebih bagus lagi. Ya kalau mereka bisa main di Piala Dunia, kita harus dukung mereka. Ya memang mau
tidak masuk Piala Dunia pun atau masuk Piala Dunia, kita harus tetap dukung mereka karena mereka sudah berjuang mati-matian bawa nama Indonesia. Jadi kita harus tetap mendukung mereka apapun itu hasilnya, mau menang, mau imbang, mau kalah, kita harus tetap dukung yang namanya timnas Indonesia. Bagi yang mau mengkritik silahkan mengkritik, tapi jangan marah kalau kita kritik balik orangnya mengkritik timnas, iya kan? Oke teman-teman, sekian video kali ini, terima kasih banyak sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.